Kenapa kenapa ada mesti ada di dalam syariat kita ini namanya nasikh wal mansukh. Nasikh itu syariat yang menghapus, mansukh adalah syariat yang dihapus. Eh, Sebagai contohnya gini, dulu khamr itu masih diperbolehkan, ya, dengan firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima khair. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr. Khamr ini boleh atau tidak? Jadi dikasih jawaban sama Allah bahwa dalam khamr itu boleh-boleh saja. Ada manfaatnya, ada juga mudaratnya. Berarti khamr dulu pertama kali turunnya itu adalah masih diperbolehkan untuk kita meminumnya. Syariat pertama Islam kan. Kemudian datang syariat selanjutnya bahwa khamr itu boleh diminum kecuali di waktu salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian dekati salat dalam keadaan mabok. Nah, berarti khamar yang awalnya boleh-boleh saja kapan saja, sekarang lebih sempit lagi. Khamar itu boleh saat jauh dari salat, dekat sama salat tak boleh kita dalam keadaan mabok. Ya kan? Syariatnya sudah lebih sempit lagi. Terakhir Allah mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisir rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Yang jelas bahwa Allah sudah betul-betul secara qat'i, secara jelas mengharamkan khamar. Kapanpun, dimanapun, sedikit banyaknya khamar sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sih adanya seperti ini? Bukankah Allah sudah tahu itu nantinya juga akan diharamkan? Betul. Tapi kan ini semuanya untuk proses. Jadi Allah itu terkadang berbicara di dalam Al-Qur'an itu menggunakan logika manusia, bukan logikanya Allah. Ya, segala sesuatunya itu ada proses. Menurut siapa? Menurut manusia. Kalau kata Allah, nggak ada proses itu kan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Tapi kenapa Allah juga masih menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari gitu kan? Ya memang skenario-nya seperti itu. Allah berkehendak atas segala sesuatunya. Bisa mencabut nyawa, menjaga surga, memberikan rahmat, memberikan azab dengan sendirinya sebetulnya kan. Tapi kenapa juga Allah menciptakan malaikat? Ya kan? Allah menciptakan malaikat memang skenario-nya seperti itu. Bukan berarti Allah membutuhkan malaikat. Sama seperti kita ini diciptakan oleh Allah, bukan berarti Allah menciptakan kita karena Allah butuh kita. Sampai pun kalau tidak ada makhluk sama sekali di muka bumi ini, atau buminya tidak ada, pun Allah tetap menjadi Tuhan. Jadi segala sesuatunya itu ada proses, dan Allah seringkali berbicara di dalam Al-Quran itu menggunakan pandangan manusia, menggunakan logika manusia. Nah, jadi kalau menurut Allah, Allah tahu nih nanti kedepannya bahkan bakal diharamkan juga yang namanya khamar. Tapi tidak langsung Allah haramkan khamar. Kenapa? Manusia ini kalau langsung diperintah atau langsung dilarang, dia secara psikologi dia pasti akan menolak. Maka di dalam Islam ini pertama kali diturunkan, ayat-ayat yang pertama kali diturunkan kata Aisyah itu ayatun mufassalah. Ayat-ayat yang pendek-pendek yang berhubungan dengan surga, neraka, keindahan surga, keburukan neraka. Itu kan di juz amma itu kan kebanyakan berbicara mengenai kiamat, surga, neraka, janji-janji Allah gitu kan. Akidah terlebih dahulu. Baru nanti datang fase Madinah, Allah turunkan syariat Islam. Kenapa seperti itu? Karena menurut Ahlul Makkah sendiri mengatakan kalau seandainya yang diturunkan oleh Allah pertama kali adalah tentang pengharaman khamar, fi tahrimil khamar, fayaqul la nada fanaqul la nada'ul khamra abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Kalau khamar pertama kali langsung diharamkan, mereka tidak mungkin meninggalkan khamar.